Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Hersan Pratama, NPM 2011030279, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi pengertian fikih jinayah. Jinayah secara bahasa etimologi adalah nama baik perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah etimologi adalah sesuatu perbuatan yang dilarang secara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Jinayat secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jinayah terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja. B. Jinayat terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya atau melukai salah satu badannya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Perzinahan homoseksual menuduh seseorang berzina, minuman khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang, dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Di kalangan para fuqaha, perkataan jinayah berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara. Selain itu, terdapat fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qisas, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman takzir. Istilah ini yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman had dan takzir. Yang kedua, ruang lingkup fikih jinayah. Para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Quran dan hadis. Atas dasar ini, mereka membagi menjadi 3 macam, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas, dan jarimah takzir. Yang meliputi hudud jamak atau had, arti menurut bahasa ialah menahan atau menghukum. Menurut istilah hudud berarti sanksi bagi orang yang jarimah. Hudud ini dalam beberapa kasus dijelaskan dalam Al-Quran, salah satu diantaranya surat An-Nur ayat 2. Melanggar hukum syara dengan cara didera, dipukul, dan dijilid, atau dilempari dengan batu hingga mati rajam. Sanksi tersebut dapat pula berupa dipotong tangan lalu disembelih atau keduanya atau kaki dan tangan keduanya, tergantung kepada kesalahan yang dilakukan. Hukum had ini merupakan hukuman yang maksimal bagi suatu pelanggaran tertentu bagi setiap hukum. Yang pertama, jenis-jenis jarimah hudud diantaranya perzinahan, qadzaf menuduh atau berbuat zina, minuman keras, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad. Yang kedua, jarimah qisas diat yang meliputi hukum qisas adalah pembalasan yang setimpal atas pelanggaran yang bersifat pemerusakan badan atau menghilangkan jiwa, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Diat adalah denda yang wajib harus dikeluarkan baik berupa barang maupun uang oleh seseorang yang terkena hukuman diat sebab membunuh atau melukai seseorang karena ada pengampunan, keringanan hukuman, dan hal lain. Pembunuhan yang terjadi bisa dikarenakan pembunuhan dengan tidak sengaja atau pembunuhan karena kesalahan. Jenis-jenis diantaranya, yang pertama pembunuhan sengaja, yang kedua pembunuhan semi sengaja, yang ketiga pembunuhan tersalah. 3. Jarimah takzir.
Hukum takzir adalah hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumannya dalam Al-Quran dan hadis yang bentuk sebagai hukuman ringan. Menurut hukum Islam, pelaksanaan hukum takzir diserahkan sepenuhnya kepada hakim. Istilah hukum takzir diperuntukkan bagi seorang yang melakukan jinayah atau kejahatan yang tidak atau belum memenuhi syarat untuk dihukum had, atau tidak memenuhi syarat membayar diat sebagai hukum ringan untuk menebus dosanya akibat dari perbuatannya. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.